Bayangkan, seorang gadis 19 tahun berdiri di depan rumah sakit, menggenggam amplop berisi uang muka operasi, hasil dari menjual ginjalnya sendiri. Bukan untuk dirinya, tapi untuk melunasi hutang ayahnya. Dan di saat ia hampir kehilangan segalanya, takdir mempertemukannya dengan seorang pria kaya yang mengubah hidupnya selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kita menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh haru dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Namanya Alia Rahma, 20 tahun. Ia tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota bersama ayahnya, Pak Damar. Rumah itu berdinding tembok yang mulai mengelupas, atapnya sering bocor saat hujan, dan halaman kecilnya dipenuhi pot tanaman yang dulu dirawat ibunya sebelum meninggal 5 tahun lalu. Sejak ibunya tiada, Alia tumbuh lebih cepat dari usianya. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu di toko fotokopi dekat kampus. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hidup mereka sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan, tapi masih terasa tenang. Semua berubah ketika usaha bengkel kecil milik Pak Damar bangkrut. Awalnya hanya penurunan pelanggan, lalu mesin rusak, lalu hutang ke pemasok. Pak Damar mencoba bertahan dengan meminjam uang dari koperasi. Saat itu jumlahnya masih masuk akal. Namun ketika cicilan menumpuk dan bunga berjalan, ia mengambil keputusan yang salah, meminjam dari rentenir. Bunganya mencekik. Dalam waktu 6 bulan, hutang yang awalnya puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Setiap minggu, 2 pria berbadan besar datang menagih. Mereka tidak lagi berbicara baik-baik. Suatu malam, mereka menendang pagar rumah. Alia yang sedang belajar langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Dari balik jendela, ia melihat ayahnya berdiri dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan sesuatu. Besoknya, sepeda motor tua milik Pak Damar hilang, disita. Alia mulai menyadari situasi ini tidak lagi sekedar kesulitan keuangan. Ini sudah masuk ancaman. Pak Damar berubah. Ia jarang bicara, makan sedikit, sering termenung di kursi ruang tamu sambil memandangi foto istrinya. Alia beberapa kali mendengar ayahnya batuk keras di malam hari. Bukan hanya sakit fisik, itu tekanan. Suatu sore, Alia pulang kerja lebih awal. Ia mendengar suara pelan dari kamar ayahnya. Tangis tertahan. Ia tidak pernah melihat ayahnya menangis sejak ibunya meninggal. "Ayah gagal," ucap Pak Damar lirih. Alia tidak masuk. Ia berdiri di luar pintu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak punya solusi. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, mengirim lamaran ke berbagai tempat, menawarkan jasa les privat. Namun kebutuhan jauh lebih besar dari penghasilan yang bisa ia kumpulkan. Beberapa tetangga mulai menjauh. Ada yang berbisik-bisik ketika Alia lewat. Hutang memang bukan hanya soal uang, ia membawa rasa malu. Suatu hari, seorang penagih datang sendirian. Kali ini nadanya berbeda. Ia memberi batas waktu 2 minggu. Jika tidak lunas, rumah akan disita secara paksa. Alia menghitung tabungan mereka, bahkan tidak cukup untuk 1/10 hutang. Malam itu ia tidak tidur. Ia membuka ponsel dan mencari berbagai cara mendapatkan uang cepat. Pinjaman online, bunganya sama saja. Jual rumah, nilainya tidak cukup dan tetap butuh waktu. Di tengah pencarian tanpa arah itu, ia menemukan sebuah forum gelap. Judulnya sederhana, donor organ, transaksi cepat. Jantungnya berhenti sesaat. Ia menutup layar, lalu membukanya lagi. Beberapa testimoni ditulis anonim, disebutkan nominal yang sangat besar, cukup untuk melunasi hutang ayahnya, bahkan masih tersisa. Alia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel. Ia masih muda, sehat, masa depannya panjang. Namun setiap ia memejamkan mata, yang ia lihat adalah ayahnya berdiri gemetar di depan penagih hutang. Pilihan mulai terlihat bukan sebagai pengorbanan, tapi sebagai jalan keluar. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan ayahnya. Besok paginya, ia membalas salah satu kontak yang tertera. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Pesan balasan itu datang lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Nomor asing itu hanya menulis singkat. "Serius?
Usia dan golongan darah? Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan tentang alasan. Hanya data. Alia menatap layar cukup lama sebelum membalas. Tangannya terasa dingin. Ia tahu setelah ini tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura hanya sekedar ingin tahu. Percakapan berlanjut cepat dan teknis. Ia diminta mengirim hasil tes darah. Jika belum punya, mereka akan mengatur pemeriksaan di klinik tertentu. Semua biaya ditanggung. Pembayaran disebutkan separuh di awal, separuh setelah tindakan. Nominal yang ditawarkan hampir setara dengan total hutang ayahnya. Itu bukan angka kecil. Itu angka yang selama ini terasa mustahil untuk ia kumpulkan. Selama 2 hari, Alia tidak langsung menjawab. Ia tetap bekerja seperti biasa di toko fotokopi. Tetap mencatat pesanan pelanggan. Tetap tersenyum ketika teman kampusnya bercanda. Tidak ada yang tahu pikirannya sedang berjalan jauh. Namun tekanan di rumah semakin kuat. Penagih hutang kembali datang. Kali ini mereka tidak hanya berbicara keras, tetapi juga memotret rumah dari berbagai sudut. Salah satu dari mereka mengatakan rumah itu bisa dilelang cepat jika batas waktu terlewat. Pak Damar tidak lagi membantah. Ia hanya menunduk. Malam itu, Alia melihat ayahnya memegang map berisi sertifikat rumah. Tangannya gemetar. Wajahnya kosong seperti orang yang sudah lelah melawan. Di kamar, Alia membuka kembali percakapan itu. Ia menulis satu kalimat. Saya siap tes. Balasan datang dengan alamat klinik di kota lain, sekitar 2 jam perjalanan. Waktu yang ditentukan 2 hari kemudian. Ia berbohong kepada ayahnya, mengatakan ada panggilan wawancara kerja. Perjalanan ke kota itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam bus, Alia duduk diam menatap jendela. Ia mencoba membayangkan hidup setelah operasi. Orang-orang berkata, manusia bisa hidup normal dengan 1 ginjal. Ia mencari artikel tentang itu semalaman sebelumnya. Banyak yang berhasil, banyak yang sehat. Ia meyakinkan diri bahwa ini bukan bunuh diri, ini hanya pengorbanan fisik. Klinik yang dimaksud terlihat seperti bangunan biasa, tidak mewah, tidak juga kumuh. Seorang pria menyambutnya tanpa banyak bicara dan langsung mengarahkannya ke ruang pemeriksaan. Tes darah, cek tekanan, USG, semua berjalan cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang menyangkut masa depan seseorang. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi mental, tidak ada konseling, hanya fokus pada kecocokan medis. Saat menunggu hasil, Alia duduk di kursi plastik lorong klinik. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul lebih jelas. Ia membayangkan meja operasi, lampu putih terang, bau antiseptik. Ia hampir berdiri untuk pergi. Namun ponselnya bergetar. Pesan dari penagih hutang masuk. Batas waktu tinggal 10 hari. Siapkan uang atau rumah kami ambil. Alia kembali duduk. Hasil tes keluar sore itu. Golongan darahnya cocok dengan calon penerima. Kondisinya sehat. Ia dinyatakan layak. Pria yang sejak tadi mendampinginya menyebut tanggal operasi yang hanya berjarak 1 minggu. Uang muka akan diberikan 2 hari sebelum tindakan. Semuanya terasa sistematis, cepat, tanpa ruang berpikir panjang. Dalam perjalanan pulang, Alia memegang map hasil tes itu erat-erat. Angin dari jendela bus menerpa wajahnya. Tapi pikirannya jauh lebih kacau daripada perjalanan tadi pagi. Sesampainya di rumah, ia mendapati ayahnya sedang batuk keras. Wajah Pak Damar semakin tirus. Di meja ada surat peringatan tertulis dari pihak rentenir. Alia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membantu menyiapkan makan malam. Malam itu, ketika ayahnya sudah tertidur, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka kembali artikel-artikel medis tentang donor ginjal. Resiko infeksi, resiko komplikasi, resiko jangka panjang. Ia menutup ponsel, lalu membuka galeri foto. Foto dirinya bersama ayahnya saat wisuda SMA. Foto ibunya tersenyum di halaman rumah. Foto ulang tahun sederhana 2 tahun lalu. Air mata jatuh tanpa suara. Ia sadar satu hal. Keputusan ini bukan lagi tentang keberanian. Ini tentang keputusasaan yang dibungkus rasa jawab. 2 hari kemudian, ia kembali ke kota itu untuk menerima uang muka. Amplop coklat diberikan tanpa banyak kata.
Jumlahnya besar, cukup untuk membuat siapapun tergoda. Alia menggenggam amplop itu erat-erat. Untuk pertama kalinya, solusi terasa nyata di tangannya. Namun di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apakah ini benar-benar solusi, atau awal dari masalah yang lebih besar? Operasi dijadwalkan seminggu lagi, dan tanpa ia sadari, seseorang akan mengetahui rencananya sebelum hari itu tiba. Uang muka itu tidak langsung digunakan. Alia menyimpannya di dalam tas kain yang biasa ia pakai ke kampus. Ia belum menyerahkannya kepada rentenir. Ia ingin memastikan semuanya benar-benar selesai setelah operasi dilakukan. Ia takut, jika memberikan uang lebih dulu, lalu sesuatu terjadi padanya, hutang tetap belum lunas. Hari-hari menjelang operasi berjalan lambat. Alia tetap bekerja di toko fotokopi, tetap masuk kuliah, tetap membantu ayahnya di rumah. Namun ada jarak yang mulai terasa dalam dirinya. Ia seperti berjalan di dua kehidupan berbeda. Satu kehidupan yang terlihat normal, satu lagi yang ia rahasiakan dan semakin mendekat pada resiko besar. Pak Damar tidak menyadari apapun. Ia hanya melihat anaknya lebih sering diam. Di sisi lain kota, seorang pria bernama Rendra Mahesa sedang menghadapi persoalan berbeda. Ia pemilik perusahaan logistik yang berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Usianya 34 tahun. Dikenal tegas dan disiplin. Banyak yang menganggap hidupnya sempurna. Namun, adik perempuannya, Neila, menderita gagal ginjal kronis. Sudah 2 tahun menjalani cuci darah rutin. Keluarga mereka mampu secara finansial, tetapi donor yang cocok belum juga ditemukan. Rendra sudah mencoba berbagai jalur resmi. Daftar tunggu panjang, proses ketat. Ia frustasi melihat kondisi adiknya semakin lemah. Tanpa sepengetahuan keluarga besar, seorang kenalan lama memperkenalkannya pada jalur cepat. Jalur ilegal yang menjanjikan donor sehat dalam waktu singkat. Awalnya Rendra menolak. Ia tahu resikonya. Ia tahu praktik itu melanggar hukum dan moral. Tetapi ketika melihat Neila muntah setelah cuci darah terakhirnya, pertahanannya runtuh. Ia menyetujui pertemuan dengan perantara. 2 hari sebelum operasi yang dijadwalkan, Rendra datang ke klinik yang sama tempat Alia melakukan tes. Ia ingin memastikan semuanya aman. Ia ingin melihat langsung calon donor, meski identitas biasanya dirahasiakan. Perantara itu awalnya menolak, namun Rendra bersikeras. Ia bukan orang yang terbiasa menerima jawaban samar. Di ruang tunggu klinik yang sempit, Alia duduk sendirian sambil memegang map dokumen. Ia datang untuk pemeriksaan akhir sebelum tindakan. Wajahnya pucat, tetapi ia berusaha terlihat tenang. Rendra berjalan melewati lorong itu dan tanpa sengaja mendengar percakapan pelan antara Alia dan staf klinik. Pastikan pembayaran sisanya langsung setelah tindakan selesai, kata staf itu singkat. Alia hanya mengangguk. Nada kalimat itu membuat Rendra berhenti. Ia melihat gadis muda dengan tas kampus di pangkuannya. Bukan wajah orang yang sedang dengan sukarela membantu kerabat. Wajah itu lebih mirip seseorang yang sedang menahan ketakutan. Rendra meminta perantara itu memanggil gadis itu ke ruang terpisah. Ia ingin berbicara. Awalnya Alia menolak. Kesepakatannya jelas, tidak ada interaksi langsung dengan penerima. Namun staf klinik mengatakan ini hanya formalitas tambahan. Di ruangan kecil dengan meja dan 2 kursi, mereka duduk berhadapan. Rendra tidak langsung berbicara tentang transaksi. Ia hanya bertanya singkat. Kamu tahu resikonya? Alia mengangguk. Tidak ada tangis, tidak ada cerita panjang, hanya jawaban pendek yang terdengar dipaksakan. Rendra memperhatikan tangannya. Jemari itu gemetar tipis. Ia bukan dokter, tapi ia tahu bahasa tubuh orang yang tertekan. Ia mengubah pertanyaan. Ini untuk siapa? Beberapa detik hening. Alia coba tetap diam, tetapi tatapan Rendra berbeda dari orang-orang di klinik itu. Tidak dingin, tidak tergesa. Akhirnya ia menjawab pelan. Untuk ayah saya. Tidak ada detail lain, namun itu cukup. Rendra meminta staf keluar ruangan. Pintu tertutup. Ia bertanya lagi, lebih tenang. Berapa hutangnya? Alia menyebut angka tanpa melihat ke arah Rendra. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding nilai perusahaan yang ia kelola setiap hari. Tapi bagi Alia, itu seperti tembok besar yang tak bisa dipanjat. Rendra merasakan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Keraguan.
Selama ini ia berpikir donor ilegal hanyalah transaksi antara dua pihak dewasa yang sama-sama setuju. Tetapi melihat langsung seorang mahasiswi muda yang hampir kehilangan organ tubuhnya karena tekanan ekonomi, membuat situasinya terasa berbeda. Ia membayangkan Neila jika berada di posisi Alia. Ia membayangkan ibunya jika tahu cara ini ditempuh. Rendra berdiri dan keluar ruangan tanpa banyak bicara. Perantara mengejarnya, menanyakan apakah ada masalah. Rendra hanya mengatakan operasi ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Alia panik ketika mendengar itu. Penundaan berarti ketidakpastian. Ketidakpastian berarti ancaman dari rentenir tetap berjalan. Ia mencoba mencari staf klinik untuk memastikan jadwal baru. Namun suasana mendadak terasa tegang. Ada bisik-bisik, seolah sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sore itu, Rendra memerintahkan tim hukumnya menyelidiki praktik klinik tersebut. Ia juga meminta asistennya mencari data tentang keluarga Alia secara resmi, bukan melalui jalur gelap. Dalam waktu 24 jam, ia mendapatkan gambaran lengkap. Usaha bengkel bangkrut, hutang berbunga tinggi, ancaman penyitaan rumah. Semua masuk akal. Keesokan harinya, Alia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu operasi benar-benar dibatalkan atau hanya ditunda. Ia juga belum menyerahkan uang muka kepada rentenir. Sore itu, mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Tetangga mulai memperhatikan. Seorang pria turun dengan pakaian rapi. Bukan penagih hutang, bukan polisi. Alia mengenal wajah itu. Rendra berdiri di depan pagar rumah sederhana itu dan mengetuk pelan. Alia membuka pintu dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu, keputusan nekatnya kini bukan hanya soal operasi, tetapi telah menarik seseorang dengan kekuatan besar ke dalam hidupnya. Mobil hitam itu masih terparkir di depan rumah ketika Alia mempersilahkan Rendra masuk. Rumah kecil itu mendadak terasa lebih sempit dari biasanya. Kursi kayu ruang tamu yang biasa dipakai ayahnya menerima tamu, kini diduduki seorang pria yang terbiasa dengan ruang rapat besar dan keputusan bernilai miliaran. Pak Damar keluar dari kamar dengan wajah bingung. Ia tidak mengenal pria itu. Rendra memperkenalkan diri secara singkat. Ia tidak menyebut soal klinik di awal. Ia hanya mengatakan ingin berbicara tentang persoalan hutang. Alia langsung menegang. Ia khawatir ayahnya akan tahu semuanya dari orang lain. Namun, Rendra memilih pendekatan berbeda. Ia meminta Pak Damar menjelaskan sendiri situasinya. Pak Damar, yang sudah terlalu lelah untuk menyembunyikan keadaan, menceritakan semuanya. Usaha bengkel yang bangkrut, pinjaman berbunga tinggi, tekanan mingguan, dan ancaman penyitaan rumah. Tidak ada dramatisasi, hanya fakta dan rasa malu yang jelas terlihat di wajahnya. Rendra mendengarkan tanpa memotong. Setelah cerita selesai, ia mengeluarkan map dari tas kerjanya. Isinya bukan uang tunai, melainkan dokumen. Ia sudah mengirim tim hukumnya pagi tadi untuk menemui pihak rentenir. Semua perjanjian hutang sudah ditelaah. Ternyata bunga yang dikenakan jauh melampaui batas hukum. Ada pasal-pasal yang cacat secara legal. Rendra tidak langsung menawarkan bantuan cuma-cuma. Ia menjelaskan dua opsi secara jelas. Pertama, ia akan melunasi pokok hutang melalui jalur resmi dan menggugat bunga ilegalnya. Prosesnya butuh waktu, tetapi rumah akan aman karena ada pendampingan hukum. Kedua, ia membayar penuh sekaligus, lalu Pak Damar mencicil kembali kepadanya tanpa bunga, dengan skema yang masuk akal sesuai kemampuan. Tidak ada tekanan dalam penjelasannya, hanya pilihan rasional. Alia duduk diam mendengarkan. Ini berbeda dari bayangannya. Ia sempat berpikir pria seperti Rendra hanya akan memberi uang dan selesai. Namun yang terjadi justru lebih terstruktur. Pak Damar terdiam lama sebelum menjawab. Ia menolak bantuan gratis. Harga dirinya masih tersisa meski situasi menekan. Ia memilih opsi kedua, pelunasan penuh dengan cicilan wajar tanpa bunga. Rendra mengangguk. Kesepakatan dibuat tertulis saat itu juga. Dalam waktu 3 hari, seluruh hutang kepada rentenir dilunasi. Ancaman berhenti. Pagar rumah tidak lagi ditendang malam hari. Tidak ada lagi pesan intimidasi masuk ke ponsel Alia. Amplop uang muka dari klinik masih tersimpan di tasnya.
Alia menemui Rendra keesokan harinya di kantornya untuk mengembalikan uang itu. Ia menjelaskan bahwa operasi tidak perlu dilanjutkan. Rendra menerima amplop tersebut tanpa komentar panjang. Ia sudah membatalkan seluruh transaksi ilegal dan melaporkan jaringan klinik itu ke pihak berwenang melalui tim hukumnya. Masalah belum sepenuhnya selesai, tetapi satu ancaman besar sudah dihapus. Di titik itu, hubungan mereka seharusnya selesai. Namun tidak. Rendra menyadari sesuatu lain ketika melihat data akademik Alia. Nilai kuliahnya konsisten baik meski bekerja paruh waktu. Ia mengambil jurusan manajemen bisnis. Ia menawarkan kesempatan magang di salah satu divisi perusahaan logistiknya. Bukan sebagai balas jasa, bukan sebagai bentuk belas kasihan. Ia menyebutnya sebagai investasi pada orang yang berani bertanggung jawab atas keluarganya. Alia tidak langsung menerima. Ia butuh waktu berpikir. Ia tidak ingin hidupnya bergantung pada satu orang. Namun setelah berdiskusi dengan ayahnya, ia menerima tawaran itu. Dengan satu syarat, ia tetap akan mencicil hutang sesuai kesepakatan tanpa potongan khusus. Rendra menyetujui. Hari pertama Alia masuk kantor terasa asing. Gedung tinggi dengan sistem kerja cepat dan target jelas sangat berbeda dari toko fotokopi tempat ia bekerja sebelumnya. Ia ditempatkan di bagian administrasi operasional. Tugasnya mencatat distribusi barang dan memantau laporan pengiriman. Pekerjaan itu tidak glamor, tetapi penting. Beberapa karyawan sempat bertanya-tanya tentang kedekatan Alia dengan direktur utama. Isu cepat menyebar, namun Rendra menjaga jarak profesional di kantor. Semua komunikasi dilakukan sesuai jalur formal. Alia membuktikan kemampuannya dengan kerja rapi dan disiplin. Ia datang paling awal dan pulang sesuai jadwal, tidak meminta perlakuan khusus. Sementara itu, kondisi Naila, adik Rendra, masih menjadi perhatian utama keluarga mereka. Proses mencari donor resmi tetap berjalan. Rendra kini memilih jalur legal sepenuhnya. Suatu sore, setelah 3 minggu Alia magang, Rendra mengajaknya berbicara di ruang rapat kecil. Bukan tentang hutang, bukan tentang masa lalu. Ia ingin tahu bagaimana rasanya kembali ke rutinitas tanpa ancaman. Alia menjawab sederhana, lebih tenang tapi belum sepenuhnya lega. Ia sadar, cicilan masih berjalan dan ayahnya harus membangun kembali usaha dari nol. Rendra menawarkan bantuan tambahan berupa akses modal usaha kecil melalui program CSR perusahaannya. Kali ini bukan sebagai individu, tetapi sebagai program resmi yang memang diperuntukkan bagi pelaku usaha terdampak krisis. Pak Damar mendapat kesempatan itu. Bengkel kecilnya mulai berjalan lagi dengan peralatan yang lebih layak. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Namun arah hidup Alia jelas berbeda dibanding beberapa minggu sebelumnya ketika ia duduk di lorong klinik menunggu operasi. Kini, ia berdiri di gedung kantor tinggi, memegang data logistik, bukan hasil tes donor organ. Hubungan antara Alia dan Rendra masih dalam batas profesional. Tidak ada romansa tiba-tiba. Tidak ada janji besar. Yang ada hanya 2 orang yang pernah berada di titik sulit dan memilih jalan yang lebih benar saat diberi kesempatan. 3 bulan setelah hutang dilunasi, hidup Alia mulai terasa stabil. Bengkel Pak Damar kembali buka meski skalanya kecil. Ia belum sepenuhnya pulih, tetapi pelanggan lama mulai berdatangan lagi. Cicilan kepada Rendra berjalan sesuai kesepakatan. Tidak besar, tetapi konsisten. Di kantor, Alia tidak lagi dianggap anak baru titipan. Ia membuktikan kemampuannya lewat kerja rapi dan ketelitian yang jarang dimiliki staf magang. Beberapa supervisor bahkan mulai mempercayakan laporan penting kepadanya. Namun, stabilitas seringkali hanya jeda sebelum ujian berikutnya. Suatu sore, ketika Alia pulang kerja, ia melihat seorang pria berdiri di seberang jalan dekat rumahnya. Wajahnya familiar. Butuh beberapa detik sebelum ia menyadari, pria itu pernah ia lihat di klinik ilegal tempat ia hampir menjalani operasi. Pria itu tidak mendekat, hanya memperhatikan. Alia masuk rumah tanpa menoleh lagi, tetapi rasa aman yang selama ini mulai ia bangun runtuh seketika. Keesokan harinya, pesan tak dikenal masuk ke ponselnya. Kamu membuat banyak orang rugi. Tidak ada nama, tidak ada ancaman langsung, namun maknanya jelas. Alia tidak langsung memberitahu ayahnya. Ia juga tidak ingin terlihat lemah di kantor.
Tetapi pesan kedua datang 2 hari kemudian. Kami tahu kamu bekerja di mana. Di titik itu, ia sadar ini bukan kebetulan. Jaringan klinik yang dibongkar memang sedang diproses hukum, namun tidak semua orang tertangkap. Beberapa perantara berhasil menghilang. Transaksi besar yang batal berarti kerugian besar bagi mereka. Dan Alia pernah menjadi bagian dari transaksi itu. Ia akhirnya memberanikan diri menemui Rendra di kantornya, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai orang yang merasa situasinya di luar kendali. Rendra mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi rahangnya mengeras. Ia sudah menduga kemungkinan seperti ini, hanya saja berharap tidak terjadi. Tanpa membuat situasi dramatis, ia langsung menghubungi tim keamanannya. Nomor pengirim pesan dilacak. Kamera sekitar rumah Alia dipasang secara diam-diam. Jalur hukum kembali ditempuh jika ada indikasi ancaman nyata. Rendra juga memindahkan Alia ke divisi yang lebih internal sementara waktu. Bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk meminimalkan resiko. Alia sempat merasa bersalah. Ia tidak ingin membawa masalah ke perusahaan. Namun, Rendra melihatnya berbeda. Ia menyadari bahwa keputusan membatalkan transaksi ilegal bukan hanya menyelamatkan Alia, tetapi juga membuat pihak tertentu kehilangan keuntungan besar. Konsekuensi memang tidak bisa dihindari. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti. Pria di seberang jalan tidak muncul lagi. Pesan ancaman berhenti. Namun tekanan psikologis meninggalkan bekas. Alia mulai sulit tidur. Ia menjadi lebih waspada setiap kali pulang kerja. Pak Damar memperhatikan perubahan itu dan akhirnya mengetahui semuanya. Alih-alih marah, Pak Damar merasa terpukul. Ia menyadari betapa dekatnya ia kehilangan putrinya bukan hanya secara fisik, tetapi juga keselamatan. Di sisi lain, hubungan Alia dan Rendra perlahan berubah. Bukan karena peristiwa besar, melainkan karena intensitas komunikasi yang meningkat. Mereka lebih sering berdiskusi, tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal keputusan hidup dan tanggung jawab. Rendra mulai melihat Alia bukan sekedar karyawan magang yang pernah ia tolong. Ia melihat cara berpikirnya yang matang dalam situasi sulit. Ia melihat keberanian yang tidak dibuat-buat. Alia pun mulai memahami sisi lain Rendra. Ia bukan hanya pengusaha tegas yang terbiasa memimpin. Ia juga kakak yang cemas memikirkan kondisi adiknya setiap minggu. Ia seseorang yang pernah hampir mengambil jalan salah demi keluarga. Kedekatan itu tumbuh tanpa pernyataan khusus. Suatu malam, Naila harus dilarikan ke rumah sakit karena komplikasi. Alia yang sedang lembur membantu menyusun laporan, melihat Rendra menerima telepon dengan wajah tegang. Tanpa diminta, ia langsung membantu mengatur ulang jadwal rapat dan menghubungi pihak yang diperlukan agar Rendra bisa langsung pergi. Hal kecil, tetapi berarti. Beberapa minggu setelah itu kabar baik datang. Donor resmi untuk Naila ditemukan melalui jalur legal. Prosesnya panjang, tetapi akhirnya cocok. Rendra tidak mengatakan banyak kepada Alia, tetapi sorot wajahnya berubah. Beban yang selama ini ia pikul sedikit terangkat. Operasi Naila berhasil. Di titik itu, ancaman dari jaringan lama benar-benar mereda. 2 orang yang sempat mengirim pesan ancaman ditangkap dalam pengembangan kasus perdagangan organ. Situasi kembali tenang. Namun ketenangan kali ini terasa berbeda. Bukan hanya karena ancaman hilang, tetapi karena hubungan Alia dan Rendra telah melewati fase krisis bersama. Suatu sore, setelah memastikan kondisi Naila stabil, Rendra mengajak Alia berbicara di luar kantor. Bukan di ruang rapat, bukan dalam konteks pekerjaan. Ia tidak berbicara tentang masa lalu atau hutang. Ia hanya mengatakan satu hal yang jelas. Kehadiran Alia dalam hidupnya bukan lagi tanggung jawab. Alia tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu. Ia tidak ingin keputusan emosional. Namun untuk pertama kalinya sejak semua masalah bermula, ia mempertimbangkan masa depan yang tidak dibangun atas rasa takut. 6 bulan berlalu sejak operasi Naila berhasil. Kehidupan berjalan lebih stabil. Bengkel Pak Damar sudah kembali memiliki pelanggan tetap. Tidak besar, tetapi cukup untuk membayar cicilan kepada Rendra tepat waktu setiap bulan. Tidak pernah terlambat. Alia resmi diangkat menjadi karyawan tetap setelah masa magangnya selesai. Bukan karena kedekatan pribadi, melainkan karena evaluasi kinerja yang konsisten baik. Divisi operasional bahkan merekomendasikannya tanpa campur tangan langsung dari Rendra. Hubungan mereka tidak terburu-buru.
Mereka tidak menyembunyikan kedekatan, tetapi juga tidak memamerkannya di lingkungan kerja. Profesional tetap menjadi batas utama. Selama beberapa bulan itu, Alia dan Rendra sering berdiskusi tentang banyak hal. Tentang bisnis kecil yang sulit bertahan, tentang tekanan menjadi anak yang merasa harus menyelamatkan orang tua, tentang rasa bersalah, dan tentang keputusan-keputusan besar yang pernah hampir diambil. Alia tidak pernah melupakan fakta bahwa ia hampir menjual organ tubuhnya. Itu bukan bagian hidup yang ingin ia banggakan. Tetapi juga bukan sesuatu yang ia sangkal. Itu adalah titik terendah yang mengubah arah hidupnya. Suatu sore setelah rapat internal selesai, Rendra mengajak Alia berbicara di ruangannya. Kali ini tanpa agenda kerja. Ia tidak membawa dokumen, tidak ada pembahasan angka. Ia berbicara langsung dan jelas. Ia mengatakan bahwa selama ini ia menahan diri untuk tidak mencampur urusan pribadi dengan keputusan profesional. Ia ingin memastikan bahwa jika ia menyampaikan perasaan, itu bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa tanggung jawab moral, dan bukan karena rasa bersalah atas masa lalu. Ia ingin memastikan bahwa yang ia rasakan adalah pilihan sadar. Alia mendengarkan tanpa menyela. Rendra menyampaikan bahwa ia ingin membangun hubungan serius di luar kantor. Bukan hubungan yang terburu-buru, bukan hubungan yang dibangun atas utang budi, tetapi hubungan yang berdiri sejajar. Ia memberi waktu kepada Alia untuk berpikir. Tidak ada tekanan. Malam itu, Alia duduk di teras rumah bersama ayahnya. Ia menceritakan semuanya dengan jujur. Tentang perasaan yang mulai tumbuh, tentang keraguannya dianggap memanfaatkan situasi, tentang perbedaan latar belakang yang cukup jauh. Pak Damar mendengarkan lama sebelum menjawab. Ia mengatakan satu hal sederhana. Keputusan terbaik adalah keputusan yang tidak dilandasi rasa takut atau rasa hutang. Alia merenungkan kalimat itu beberapa hari. Ia mengingat kembali momen ketika duduk di lorong klinik dengan map hasil tes di tangan. Saat itu, hidupnya didorong oleh tekanan dan keputusasaan. Tidak ada ruang untuk memilih dengan tenang. Sekarang situasinya berbeda. Ia tidak lagi dalam ancaman. Ayahnya tidak lagi dikejar hutang. Pekerjaannya stabil. Masa depannya tidak lagi bergantung pada satu keputusan ekstrim. Ketika akhirnya ia menemui Rendra untuk menjawab, suaranya tenang. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin hubungan mereka menjadi cerita tentang pria kaya menyelamatkan gadis miskin. Ia ingin hubungan itu menjadi cerita tentang dua orang dewasa yang pernah berada di titik sulit dan memilih tumbuh bersama. Rendra menerima jawaban itu tanpa berlebihan. Hubungan mereka berjalan pelan tapi pasti. Keluarga Rendra awalnya terkejut. Tetapi setelah mengenal Alia secara langsung, mereka memahami pilihan tersebut. Tidak ada pesta besar atau pengumuman mendadak. Setahun setelah semua peristiwa itu, Rendra melamar Alia secara sederhana di rumah Pak Damar. Tanpa panggung mewah, tanpa publikasi media. Pak Damar menyetujui dengan satu syarat. Cicilan hutang tetap berjalan sampai lunas meski mereka sudah menjadi keluarga. Rendra tertawa kecil dan menyetujuinya. Prinsip tetap dijaga. Pernikahan mereka sederhana namun hangat. Tidak mewah berlebihan, tetapi cukup untuk mengundang orang-orang yang benar-benar berarti. Dalam momen itu, Alia menyadari sesuatu yang penting. Hidupnya berubah bukan karena keajaiban instan, bukan karena uang semata, tetapi karena satu keputusan dibatalkan tepat waktu. Keputusan yang hampir merenggut masa depannya. Ia pernah berada di titik ketika menjual bagian tubuhnya terasa seperti satu-satunya jalan. Namun ternyata jalan keluar tidak selalu muncul dalam bentuk yang kita rencanakan. Kadang ia datang melalui orang yang berani menghentikan langkah kita sebelum terlambat. Beberapa tahun kemudian, Alia aktif dalam program edukasi perusahaan tentang bahaya perdagangan organ ilegal dan pinjaman berbunga tinggi. Ia tidak menceritakan detail hidupnya ke publik, tetapi ia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi itu.
Ia ingin tidak ada lagi orang yang merasa tubuhnya adalah satu-satunya aset untuk menyelamatkan keluarga. Dan setiap kali ia melihat ayahnya tersenyum di bengkel kecil yang kini stabil, ia tahu satu hal. Ia hampir kehilangan segalanya. Tetapi ia memilih untuk bertahan sedikit lebih lama. Dan pilihan itu mengubah seluruh arah hidupnya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang harta, tetapi tentang ketulusan dan keberanian berkorban. Namun ingat, keputusan nekat bukanlah solusi. Selalu ada jalan lain, meski terkadang kita harus menunggu sedikit lebih lama. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tekan like, tuliskan komentar kalian di bawah, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.